Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Kita dari kelompok satu, eh, Manajemen Teknologi dan Inovasi, eh, yang beranggotakan saya sendiri, Kevin Yulistiawan, ada Mas Bramaska Cahyowilogo, dan Muhammad Ivan Akidozawa. Eh, kita akan membahas tentang inovasi. Oke, boleh di next, Mas Ivan? Oke. Inovasi itu penting ya dalam masyarakat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan pasar dan kesuksesan organisasi. Ini biasanya jadi faktor kunci dalam persaingan bagi perusahaan. Nggak cuma perusahaan aja sih, tapi juga wilayah, negara, bahkan dunia juga. Karena dengan inovasi ini akan timbul namanya globalisasi dan kemampuan untuk menciptakan, memanfaatkan, dan pengetahuan. Dan ini juga sangat penting untuk kesuksesan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Tuh. Boleh di next, Mas. Ini adalah inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi itu sumber kemajuan gitu, perkembangan. Khususnya sih utamanya di sektor ekonomi gitu. Perusahaan dan negara yang inovasi ini biasanya mempertahankan ekonominya. Definisinya sendiri, inovasi ini sebenarnya sangat kompleks karena melibatin proses yang banyak variasinya, perspektifnya juga banyak, dan juga ide-idenya juga banyak. Dan biasanya tuh manfaatnya di komersil gitu ya. Nah, di sini ada inovasi, karakteristik ya, karakteristik yang terdapat pada inovasi, yaitu inovasi sebagai penciptaan atau biasanya yang baru ditemukan itu. Biasanya fokusnya itu penggunaan sumber daya gitu, kayak orang, waktu, uang buat nemuin atau ngembangin produk baru gitu. Dan ada lagi inovasi sebagai difusi atau pembelajaran. Fokusnya ini biasanya digunakan untuk mendukung produk layanan. Terus ada lagi inovasi sebagai peristiwa. Kalau di sini peristiwa ini biasanya sedang sedang tren produk tunggal atau keputusan apa, peristiwa apa itu harus ada inovasinya seperti itu. Dan ada juga alur inovasi gitu kan. Biasanya inovasi ini memfasilitasi eh, peristiwa diskrit ya, keluarga inovasi yang berasal dari sumbernya gitu. Terus inovasi sebagai perubahan. Nah, perubahan ini apa sih? Sebenarnya kalau perubahan ini biasanya dari riset gitu, penyesuaian-penyesuaian yang kecil dari yang awalnya mungkin kalau perubahan itu dari mungkin yang dulunya kita pakai BlackBerry yang cuma bisa ketik-ketik, sekarang udah ada smartphone, itu kan perubahan zaman juga ya, itu termasuk inovasi perubahan. Terus ada inovasi sebagai proses. Nah, proses ini biasanya di dalam tingkat perusahaan. Dan ini tuh bukan tindakan yang sendirian ya. Biasanya aktivitas ini dilakuin bareng-bareng gitu kan. Prosesnya dari proses manufacturing, proses marketing. Nah, itu biasanya dari perusahaan itu pasti punya inovasi yang seperti itu gitu. Ada lagi inovasi sebagai konteks. Biasanya ini dipakai di daerah atau negara ya, wilayah atau negara. Dan ini biasanya tindakan di luar batasan gitu. Kalau mungkin kalau ini sih lebih ke aturan gitu ya, atau bikin taman kota dan lain-lain seperti itu sih. Itu biasanya dari wilayah atau negara. Ini kan kita sering sering banget nih dengar kata inovasi gitu kan. Biasanya muncul apa namanya kata baru lah. Apa sih yang baru? Ini kan baru bagi dunia gitu kan. Kayak yang tadi udah pernah disinggung kan, kalau kita pertama kali dulu manasin apa ngukus gitu atau manggang itu kan pakai oven apa-apa. Sekarang ada teknologi microwave. Terus dulu dengerin musik pakai kaset, ada digantikan sama pakai Walkman. Bahkan sekarang di HP pun bisa semuanya gitu, dengerin musik, nonton, nonton YouTube dan lain-lain gitu.
Terus kalau yang bagi perusahaan nih, biasanya membawa perusahaan ini ke kategori baru meskipun udah dari pasar sebelumnya. Kayaknya eh, retail retail baju ya, mungkin ini melalui merek George gitu. Perluasan garis produk, menambah produk baru ke dalam garis produk yang udah ada. Misalnya memperkenalkan merek baru di pasar perusahaan gitu kan. Biasanya ada kopi kopi putih apa white coffee itu kan. Terus ada kopi lagi yang bebas kafein dan lain-lain. Terus untuk peningkatan produk produk ini diperbarui, biasanya standarnya ditingkatkan. Terus kira-kira kalau produk dari stagnan itu kan pasti ada inovasi apa ya, sama aja sih seperti tadi kalau misalnya itu luwak white coffee lah apa mengadakan kata luwak padahal belum tentu itu dari luwak asli. Ada lagi reposisi produk. Ini biasanya segmen pasar yang digunakan buat tujuan baru gitu. Mungkin dulu awalnya punya produk lama tuh misalnya BlackBerry yang masih keypad semua terus kan dia punya produk ya digantikan lah produknya itu yang touchscreen gitu. Boleh di next. Nah, ini ada model inovasi tuh kan. Ini ada sebenarnya yang di dalam lingkaran ini itu semuanya model inovasi ya. Istilahnya yang berpengaruh dalam inovasi itu apa aja. Terus yang di segitiganya ini ada intinya lah istilahnya. Intinya ini biasanya di dalam perusahaan. Nah, yang di dalam lingkaran tapi di luar segitiga ini tuh faktor-faktor luar. Tapi ini sangat berpengaruh pada inovasi kita gitu. Dampaknya ke perusahaan. Itu dia di kita bahas dulu ya. Ini kan ada strategi inovasi nih. Strategi inovasi ini apa sih sebenarnya? Strategi inovasi ini biasanya diungkapkan itu biasanya di organisasi, di organisasi model bisnisnya seperti apa, terus eh, siapa sih yang mengelola, terus tantangan eksternalnya tuh kayak gini, kita siap nggak? Itu kita harus menyiapkan strategi seperti itu. Terus ada juga proses inovasi. Nah, proses inovasi itu ada administratif atau manajerial. Nah, ini biasanya kalau di BUMN itu kan suka digilir tuh eh, BOD-nya, Board of Director-nya. Itu biar tahu kalau misalnya ini kira-kira cocok nggak di eh, industri ini gitu. Terus kalau dari operasional itu biasanya inovasinya itu mempercepat manufaktur, terus meminimalisir cost juga. Terus dari balik lagi sini teknologi juga kita berpikir bersama ya inovasi teknologi itu biasanya kalau inovasi teknologi ini lebih ke industri baru gitu. Misalnya dari yang tadinya las manual, pakai manusia jadi las pakai robot seperti itu sih. Terus ada product innovation, ya sama aja sih product innovation itu dari teknologinya apa sih yang membuat dia bikin kuat atau seperti apa mau dikuatkan atau menggunakan material yang lain itu lebih dari teknologi ya kalau dari sekarang ya. Terus ada lagi dari marketingnya. Percuma kan kita udah inovasi segini banyaknya, tapi nggak ada dari marketingnya. Kita nggak bisa jualan sama aja. Nah itu kita perlu strategi juga untuk marketing, inovasi untuk marketing supaya bisa eh, jalan lah bisnisnya ini untuk inovasi-inovasi kita yang udah dilakuin. Nah untuk faktor eksternalnya ini ada politik ya, inovasi politik ya. Politik itu biasanya eh ya kayak batasan-batasan sih ya lebih lebih tepatnya biasanya itu eh, pergeseran kebutuhan atau pergeseran pasar seperti itu sih kalau dari politik sih. Terus kalau ini ada filosofi innovation gitu kan biasanya kalau filosofis itu eh, agak jauh sebenarnya keterkaitannya dengan dunia bisnis. Tapi ini tuh bisa jadi dampak karena masyarakat itu bisa mengatur pemikirannya gitu kan, filosofinya gitu. Dia itu lebih kayak ke brainwash gitu sih kalau di ranah filosofis ini. Terus kalau untuk sosial ini ya lebih
ini sebenarnya sangat berpengaruh dengan marketing gitu kan. Karena sekarang udah dari masyarakat, dari sosial itu kan udah strategi apa ya, bukan strategi sih, ya inilah pokoknya karena dia sekarang udah ada smartphone kayak gitu, sekarang udah ngandelin e-commerce, makanya sangat sosial ini sangat terkait dengan marketing. Bahkan sekarang itu kita bisa menjaring, walaupun kita posting di online, kita bisa menjaring pasar mana nih yang mau kita ambil, daerah mungkin daerah Surabaya aja, atau daerah Madura aja, atau daerah Bali aja, itu kita bisa cari algoritmanya di situ. Ini itu aja. Selanjutnya dilanjut. Oh ini masih masih saya. Ini ada inovasi dan pemetaan strategis ya. Ini sebenarnya formatnya sama aja seperti yang tadi, cuman ini lebih ke apa ya, prosesnya lah. Biasanya tuh gimana sih, ada radical change, incremental change, dan current. Sekarang tuh nggak berubah. Nah, kalau yang radical ini biasanya ada product revolution, proses reengineering, dan strateginya transformasinya tuh seperti apa gitu lah. Biasanya ini buat baru eh, baru ke market lah, baru ke market. Jadi eh, revolusi produknya tuh macam-macam ya. Revolusi produk itu dilakukan eh, dengan proses reengineering, dengan strategi transformasi yang tadi mungkin dari pihak internal juga bisa seperti itu. Nah, kalau incremental change ini evolusi produknya biasanya produknya diganti atau ditingkatkan lagi. Em, Mungkin dulu kalau itu samponya itu dulu sampo aja, sekarang udah ada sampo plus conditioner gitu kan. Terus strategi mendevelopnya itu seperti apa gitu. Kalau yang standar aja nggak ada inovasinya, ya udah sama-sama aja kayak gitu. Paling ya efisiensi aja, sama fokus ke strateginya aja supaya dia bisa tetap bertahan. Itu sih. Monggo dilanjut. Oke, berikutnya saya teruskan. Terima kasih Pak Kevin untuk yang penjelasan awal terkait dengan inovasi. Lanjut untuk yang materi berikutnya terkait dengan apa sih hubungannya si inovasi ini dengan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita apa namanya? Sebelum kita langsung ke materi berikutnya yang terkait dengan kemajuan ekonomi yang di diakibatkan dengan pertumbuhan inovasi, kita harus tahu dulu pertumbuhan ekonomi itu apa sih. Nah, kalau misalkan di teori klasiknya dari teori Robert Solow, dia menjelaskan kalau bahwa output ekonomi itu bergantung pada input modal dan juga tenaga kerjanya, di mana pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan peningkatan utilisasi modal dan tenaga kerja. Nah, hukum hasil yang semakin berkurang menunjukkan bahwa peningkatan input akan menghasilkan output yang semakin kecil pada titik tertentu. Ini adalah satu teori ekonomi klasik yang memang di 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 apa ditemukan oleh Robert Solow. Jadi intinya teori dasar itu adalah mengendalikan atau mendalilkan pengadaan output ketika input digandakan. Walaupun hal ini nanti kemudian akan direvisi ya, karena ada anomali yang timbul dan dari hukum hasil yang semakin berkurang. Nah, menurut hukum hasil yang semakin berkurang, penambahan tenaga kerja juga eh, tetap, penambahan tenaga kerja dan modal itu tetap. Nah, kalau misalkan kita lihat di grafik di kanan itu, yang atas itu merupakan teori klasiknya di mana input, terus habis itu ada 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 garis ke kanan yang emang menunjukkan flow prosesnya, kemudian uh, menghasilkan output. Nah, inputnya yang di situ adalah capital dan labor, atau memang modal dan juga tenaga kerja. Tapi emang itu terbantahkan karena emang dalam dalam grafiknya itu tuh akan konstan ke atas. Tapi saat konstan ke atas ada faktor-faktor yang memang bisa mempercepat pertumbuhan outputnya itu semakin lebih observed return, atau yang bisa kita lihat di bawahnya itu ada observed return yang bisa eh, apa namanya untuk mempercepat pertumbuhannya output. Salah satunya adalah yang poin nomor dua, produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity, MFP. Jadi MFP itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan oleh peningkatan modal dan tenaga kerja.
Nah, MFP ini mewakili peningkatan efisiensi produksi akibat kemajuan teknologi dan pengetahuan baru, di mana inovasi adalah kunci utama MFP. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan di grafik di figur 1.6 ini ada observed return yang emang dia mencuat lebih tinggi dibandingkan dengan constant return yang emang di teori uh, Robert Solow terapkan gitu ya. Jadi observed return ini diakibatkan atas adanya MFP. Dengan kata lain, inovasi adalah kunci utamanya. Dan emang kalau misalkan bisa dibilang inovasi itu berhubungan juga dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan baru. Nah, bisa next, Mas Ivan. Nah, terkait dengan teknologi, teknologi itu yang emang sangat mempengaruhi MFP tadi ya. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau misalkan semakin berkembangnya suatu teknologi, pasti dia semakin cepat juga untuk kemajuan peradabannya. Nah, kita bisa menyebutkan itu namanya adalah siklus ekonomi, di mana perubahan teknologi terjadi dalam serangkaian siklus 50 tahun. Nah, setiap siklus itu terdiri dari 4 fase: kemakmuran, resesi, depresi, dan pemulihan. Nah, teknologi baru memicu siklus baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh siklus bisa kita lihat di figur 1.7 ya, di mana Peters Business Cycle ini dia memberikan ada suatu gambaran terkait dengan siklus ekonomi yang bisa dilihat dari wave pertama hingga wave kelima, di mana wave pertama atau siklus pertama yaitu adalah revolusi industri, yang mana kita tahu yang paling terkenal adalah mesin uap di tahun 1715 hingga 1845, di mana wave pertama itu merupakan revolusi teknologi yang pertama ya yang bisa kita uh, tahui. Nah, yang siklus kedua dari 1845 hingga tahun 1900 adalah siklus di mana baja, terus habis itu perkereta apian dan juga listrik itu sudah mulai marak ya. Jadi sudah mulai berkembang dan juga kebiasaan dari manusia juga sudah eh, apa namanya bergantung atas kebutuhan terkait dengan baja, terus perkereta apian dan listrik. Nah, lanjut ke siklus ketiga yaitu adalah di tahun 1900 hingga 1950, di mana mobil, petrokimia, elektronik itu sudah mulai marak di peradaban manusia ya. Dan itu juga salah satu perkembangan yang emang cukup pesat dari sebelumnya yang emang kita hanya menggunakan teknologi manual. Ini kita sudah mulai masuk ke era uh, menuju digital. Dilanjut di tahun 1950 hingga 1990 atau di siklus keempat, wave keempat, ini sudah masuk teknologi informasi dan komunikasi, di mana kalau misalkan kita tahu di wave keempat itu terkait dengan informasi semakin marak dan juga orang sangat bergantung dengan adanya uh, informasi-informasi baru. Nah, ini juga men-trigger untuk adanya perkembangan-perkembangan teknologi yang akhirnya manusia dapat berpikir untuk berinovasi. Nah, muncullah di wave kelima atau siklus kelima, di mana di tahun 1990 hingga ke tahun 2020-an ini sudah masuk adanya nanoteknologi, bioteknologi, dan perangkat lunak jaringan atau software, di mana ini sangat relevan dengan bidang kita di mana uh, apa namanya dalam dunia pekerjaan atau keseharian kita pasti sangat membutuhkan digital network ya. Jadi kita sudah memasuki ke wave 5 berdasarkan dari Slumpeter Business Cycle di tahun 2024 ini. Nah, sebenarnya apa sih yang emang pengaruh faktor yang mempengaruhi dari tahun ke tahun ada wave 1, wave 2 sampai ke wave kelima ini, yaitu ada demografi, industri, keuangan, sosial, dan demand permintaan yang sangat yang sangat menentukan faktor-faktor untuk pertumbuhannya wave wave siklus ini. Nah, kesimpulannya, kepemimpinan teknologi dalam satu siklus itu tidak menjamin untuk kepemimpinan siklus berikutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan kombinasi
teknologi, dan faktor-faktor lain. Nah, peran sentral tindakan kewirausahaan dan lingkungan kelembagaan dalam proses inovasi yang akan menumbuhkan uh, pikiran-pikiran inovasi itu berkembang di masyarakat. Mungkin di next Mas Irfas. Nah, oke, sekarang kita uh, bahas terkait dengan inovasi yang berhubungan dengan kemajuan ekonomi. Nah, pengukuran inovasi itu berdasarkan dari ukuran umum pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development, dan indikator lainnya adalah variabel paten per kapita. Nah, terus habis itu hubungan inovasi dan pertumbuhan MFP atau tadi multifactor uh, productivity, di mana untuk ada hubungannya positif antara investasi R&D dengan percepatan pertumbuhan MFP. Pertumbuhan MFP didominasi oleh produktivitas dalam perusahaan dan kemudian kebijakan peraturan dan kemampuan adaptasi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi MFP tersebut. Nah, peningkatan MFP itu menghilangkan pelonggaran dalam penggunaan sumber daya, terus kemudian mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan meningkatkan upaya untuk inovatif. Nah, kalau kita lihat di figur 1.8 ini yang merupakan hubungan positif antara investasi pada penelitian dan pengembangan dan percepatan pertumbuhan MFP. Nah, ini eh, diambil pada tahun 1990-an, di mana perbedaan antar negara dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pertumbuhan MFP-nya. Seperti kita lihat ada Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang mengalami percepatan pertumbuhan MFP. Hal ini menunjukkan pemulihan dari perlambatan yang dialami di tahun 1980-an. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun, percepatan ekonomi ini tuh sangat bergantung dari adanya inovasi. Namun pada tahun 1990-an ada di beberapa negara ada yang kinerja MFP-nya memburuk, khususnya di Jepang, Prancis, Spanyol, dan mengingat pertumbuhan MFP itu terkait dengan perkembangan dan perbaikan dalam inovasi dan praktik inovatif dan atau upaya mengejar ketertinggalan. Nah, pemulihan Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an disebabkan oleh inovasi dalam industri ICT atau Integrated Computer Technology yang dampaknya bisa menyebar ke sektor-sektor lain. Next, Mas Ivan. Lanjut untuk yang poin keempat, tadi inovasi itu kan pertama terkait dengan pola ukurnya ya, terkait dengan R&D, dan emang kalau misalkan di R&D khususnya di Eropa itu ada yang disebut namanya kartu skor inovasi atau European Innovation Scorecard EIS. Nah, EIS itu dikembangkan untuk melacak kemajuan inovasi di Uni Eropa. Jadi di tahun 1990-an itu sudah mulai berpikir ya, khususnya di negara-negara di Eropa untuk sudah mulai sadar bahwa kemajuan ekonomi itu salah satunya dipengaruhi oleh adanya inovasi. Nah, kriterianya tuh ada 19 indikator utama di mana ada empat pembagian kuadran ya. Bisa kita lihat di tabel 1.3. Nah, dari data CIS 3 ini dapat disusun jadi ringkasan indeks inovasi atau S2. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di tabel 1.3, di mana indikator utamanya ada 19, di mana 19 itu dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama human resource, terus kemudian creation of new technology, knowledge, terus ada transmission and application of knowledge, dan yang terakhir adalah innovation finance, output, and materials, di mana totalnya di dalam uh, indikator-indikator itu ada 19 indikator. Nah, dan negara-negara pemimpin inovasi ini berdasarkan dengan penilaian EIS, yaitu Finlandia dan Swedia memiliki S2 atau ringkasan indeks inovasi yang tertinggi di Eropa.
Kemudian Amerika Serikat dan Jepang juga merupakan pemimpin inovasi di mana Amerika dan juga Jepang itu di luar Eropa ya. Jadi mereka tidak ada penilaian EIS-nya. Terus keterkaitan inovasi dan kesejahteraan ekonomi. Jadi bisa bisa disimpulkan ada korelasi positif antara indeks inovasi dan GDP ya, Gross Domestic Product, di mana kita bisa anggap itu pendapatan per kapitanya dari suatu negara itu bisa dianggap bagus kalau inovasinya bagus. Terus kemudian inovasi bukan satu-satunya cara untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Next, Mas. Ini salah satu penilaian juga yang tadi terkait dengan S2, di mana di tahun 2023 itu Finlandia dan Swedia memiliki nilai tertinggi ya. Terus kemudian ada Jepang dan US. Tapi ya memang itu kalau bisa dilihat itu penilaian di luar negara Uni Eropa. Bisa di next, Mas. Nah, ini kalau misalkan gambar berikutnya adalah terkait dengan korelasi indeks inovasi terhadap di GDP. Di mana tadi saya sudah sampaikan, GDP itu bisa eh, ber, menjadi positif kalau misalkan inovasinya juga bagus. Lanjut ke klaster inovasi regional. Nah, klaster inovasi regional adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kerangka Berlian Porter menawarkan model untuk memahami daya saing klaster. Namun perlu diingat bahwa kerangka ini memiliki keterbatasan dan kritik. Nah, klaster inovasi regional dapat terbentuk di berbagai tempat dan faktor-faktor yang mendorong pembentukannya dapat berbeda-beda di setiap lokasi. Nah, berdasarkan dari uh, Porter sendiri ada 5 explanation ya. Yang pertama adalah the swarm explanation atau penjelasan gerombolan. Itu merupakan inovasi yang terkonsentrasi di daerah karena efek riak atau adanya efek yang emang uh, apa terkait yang terkait ya. Jadi efek riak itu adalah satu satu titik yang emang sudah mencapai uh, titik tertinggi, pasti titik-titik lain akan mengikutinya. Jadi itu ada kesinambungan terkait dengan penjelasan gerombol atau swarm explanation. Terus yang explanation kedua adalah the transaction cost explanation atau penjelasan biaya transaksi, di mana jaringan lokal meminimalkan biaya transaksi dan memanfaatkan eksternalitas. Dan kemudian yang nomor tiga adalah knowledge economy explanation, di mana atau penjelasan ekonomi di mana konsentrasi pekerja, pengetahuan meningkatkan pembelajaran dan spiral inovasi atau inovasi berkelanjutan. Terus yang keempat adalah competitive explanation atau penjelasan kompetitif, di mana daya saing perdagangan dan pasar mendorong inovasi dan juga pembelajaran. Yang kelima adalah the trade explanation atau penjelasan perdagangan. Nah, keunggulan kompetitif absolut melalui perdagangan internasional dan inovasi. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan klasternya. Yang pertama adalah the swarm explanation. Nah, swarm explanation itu ada penjelasan bergelombang yang tadi saya udah sampaikan, itu ada efek riak ya, atau ripple effect, di mana satu yang sudah menjalankan inovasi pasti uh, berefek ke daerah-daerah lainnya. Nah, ini menjelaskan mengapa inovasi itu terkonsentrasi di wilayah tertentu, di mana inovasi itu menarik perusahaan dan individu yang kemudian menciptakan tadi ripple effect atau efek riak dan menarik lebih banyak orang. Hal ini menghasilkan lingkungan yang ideal untuk pembentukan perusahaan baru dan mendorong lebih banyak lagi inovasi. Nah, efek gerombolan ini atau swarm explanation ini memainkan peran penting dalam konsentrasi inovasi di daerah tertentu. Jadi ini terkait dengan daerah-daerah atau uh, suatu distrik. Lanjut terkait dengan explanation yang kedua, yaitu adalah the transaction cost explanation atau jaringan lokal yang menggunakan biaya transaksi dan memanfaatkan eksternalitas.
Nah, teori biaya transaksi menjelaskan mengapa inovasi terkonsentrasi di daerah tertentu. Perusahaan di daerah tersebut membentuk jaringan lokal untuk meminimalkan biaya transaksi dan memanfaatkan eksternalitas sebagai tenaga kerja terampil. Jaringan ini juga memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan yang mendorong inovasi. Nah, meminimalisasi biaya transaksi dan akses ke pengetahuan dan pasar melalui jaringan lokal adalah faktor penting dalam konsentrasi inovasi di regional, cluster regional. Lanjut, yang ketiga adalah deep knowledge economy explanation, di mana teori ekonomi ini terkait menjelaskan mengapa inovasi itu terkonsentrasi di daerah tertentu, konsentrasi pekerja pengetahuan di daerah tersebut mungkin memungkinkan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi dan mendorong inovasi berkelanjutan dan pembelajaran. Negara memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung inovasi, seperti angka kerja terampil dan insentif. Ekonomi pengetahuan menjadi kunci untuk menumbuhkan inovasi, dan negara-negara di seluruh dunia fokus pada pengembangan diri sebagai pusat pengetahuan. Kesimpulannya, konsentrasi pekerja pengetahuan, pembelajaran, dan ekonomi pengetahuan adalah faktor penting dalam konsentrasi di daerah tertentu atau klaster inovasi regional. Nah, ini negara memiliki peran penting untuk mendukung dan mendorong inovasi. Dan keempat adalah competitive explanation atau penjelasan kompetitif. Nah, ini teori kompetitif menjelaskan mengapa inovasi terkonsentrasi di daerah dengan daya saing perdagangan dan pasar yang tinggi. Nah, ini kalau misalkan kita kita lihat di figur 4 ada Porter's National Competitive Advantage Diamond ya, kerangka berlian Porter. Ini yang mengidentifikasikan ada 4 faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait, dan strategi perusahaan. Faktor lain seperti peluang, pemerintah, dan infrastruktur inovasi umum juga berperan. Kerangka berlian Porter telah dikritik karena terlalu reduksionis dan meremehkan peran negara dan mendorong obses terkait dengan daya saing nasional. Mana kesimpulannya daya saing perdagangan dan pasar terhadap kerangka berlian Porter dan faktor-faktor lain seperti peluang pemerintah, infrastruktur, inovasi umum adalah faktor penting dalam konsentrasi inovasi di daerah tertentu. Nah, ini emang kalau misalkan menurut Porter, kesuksesan perusahaan itu didasarkan oleh 4 karakteristik tersebut ya. Jadi yang biasa disebut dengan kerangka diamond, nah, atau diamond berlian, suatu sistem yang saling berhubungan di mana masing-masing dari dari terminal tersebut saling memperkuat diri. Oke, lanjut yang terkait dengan trade explanation bisa dilanjutkan oleh Mas Ivan. Baik, terima kasih kesempatannya rekan-rekan. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah penjelasan terkait trade atau the trade explanation. Terkait trade explanation ini, Krugman menjelaskan serta menekankan bahwa negara-negara maju harus membangun keunggulan absolut berdasarkan produk dan juga jasa yang dibutuhkan oleh konsumen internasional, serta memanfaatkan pengetahuan serta kualitas yang tidak tersedia di ruang ekonomi yang berkembang. Yang kedua adalah terkait cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Caranya ada dua, yakni melalui spesialisasi dan juga pembagian kerja yang lebih besar. Yang ketiga adalah konsentrasi inovasi di beberapa wilayah. Konsentrasi inovasi di beberapa wilayah tertentu muncul dari interaksi kompleks antara kemampuan perdagangan internasional dan faktor-faktor lingkungan domestik. Dengan hanya beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerja pengetahuan yang tinggi, mampu membangun keunggulan perdagangan yang absolut. Yang keempat, hubungan antara aliran pengetahuan internasional. Wilayah-wilayah dengan tingkat kerja pengetahuan yang tinggi akan menjadi pusat aliran pengetahuan internasional sehingga mendukung kemampuan mereka untuk berinovasi dan juga berdagang. Atau mungkin bisa bisa kita kita simulasikan di pikiran kita bahwa ketika ada negara yang berkembang dengan pengetahuan yang tinggi, dengan spesialisasi yang tinggi, dengan kualitas yang tinggi seperti yang dijelaskan pada trade explanation, itu biasanya akan menjadi rujukan seperti itu sehingga dia bisa menjadi
negara adil, berdikari, dan juga jaya. Nah, selanjutnya ini ada terkait government policies for innovation yang ini mungkin sedikit bertentangan dengan teori sebelumnya, yakni terkait apa tadi? Competitive explanation. Nah, terkait government policies ini, menurut Clark and Guy pada tahun 1998, mereka memiliki teori bahwa eh, kemajuan teknologi dan juga inovasi ini menjadi salah satu tanggung jawab utama dan tanggung jawab terpenting oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kemajuan dan juga inovasi teknologi. Nah, setidaknya ada tiga indikasi yang dicetuskan oleh Clark and Guy atau tiga format kebijakan yang dicetuskannya. Yang pertama yakni terkait kebijakan makroekonomi, yang kedua terkait eh, faktor perdagangan, yang ketiga adalah faktor pendidikan. Oh maaf, yang kedua tadi adalah faktor kebijakan industri. Yang ini akan berimplikasi pada indikasi arah jangka panjang terkait dukungan perusahaan dan juga eh, banyak sektor perdagangan yang lainnya. Nah, terkait kebijakan tiga, tiga sektor kebijakan tersebut, eh, pada aplikasinya di lapangan itu bisa di breakdown menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih mendetil seperti mengatur peraturan daerah terkait pendidikan, mengatur peraturan daerah terkait pengembangan teknologi berbasis sektor wilayah atau local wisdom dan lain sebagainya sehingga inovasi serta teknologi itu mampu berkembang hingga ke layer yang paling bawah di tataran masyarakat. Nah, terakhir kesimpulan dari pemaparan yang kelompok kami sampaikan, yang pertama adalah kompleksivitas inovasi. Inovasi merupakan fenomena yang kompleks. Hal ini melibatkan penciptaan dan difusi inovasi yang harus dikelola dengan sistematis untuk memberikan dampak positif bagi individu, perusahaan, dan juga masyarakat secara umum. Yang kedua, terkait bentuk inovasi. Inovasi bisa berupa inovasi produk, inovasi proses, ataupun strategi dalam organisasi dan manajerial, tetapi juga mencakup bentuk non-organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan secara timbal balik. Yang ketiga, terkait pengaruh eksternal. Keberhasilan inovasi tidak selalu dapat dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor nasional, instruktur, serta kekuatan supranasional seperti perdagangan dan globalisasi atau yang disinggung oleh kawan-kawan yang lainnya tadi adalah faktor eksternal seperti seperti itu. Yang keempat, peran inovasi dalam masyarakat. Inovasi memegang peranan penting dalam evolusi masyarakat, pengembangan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang dengan terjadinya dalam siklus yang sering terkonsentrasi di lokasi geografis tertentu. Nah, harapannya inovasi ini bisa merata dan bisa muncul di tengah masyarakat juga sehingga bisa mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, klaster inovasi regional. Teori dan kerangka kerja telah dikembangkan untuk menjelaskan munculnya klaster inovasi regional dengan peran penting pemerintah nasional dalam menumbuhkan dan mendukung klaster tersebut melalui kebijakan dan juga instrumen. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami suguhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.